Saudara yang sekasih, tema renungan kita hari ini adalah tentang perkawinan di Kana. Apakah Anda percaya mukjizat? Saya menduga Anda akan menjawab, ya, saya percaya. Tetapi mungkin juga ada yang menjawab ragu dan menganggapnya sebagai sebuah istilah yang klise. Mengapa demikian? Karena mukjizat hanya bisa dijumpai dalam bahasa agama, tetapi tidak di dalam pengalaman hidup yang konkret. Bukankah demikian kenyataannya? Sekalipun dikatakan bahwa mukjizat itu nyata, namun benarkah mukjizat itu nyata? Ataukah mukjizat hanyalah cara agama menina-bobokkan orang dalam menghadapi realitas pengalaman hidup yang pahit, sehingga mukjizat itu menjadi tidak nyata? Bagaimanakah kita harus memahami mukjizat? Narasi perkawinan di Kana disebut sebagai tanda ajaib yang pertama dibuat oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 2 ayatnya yang ke-11. Dalam narasi ini dikisahkan bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Sebuah mukjizatkah? Ya, benar. Ajaib, mukjizat, karena air telah berubah substansi menjadi anggur. Namun haruskah kita menyebutnya sebagai mukjizat ketika air berubah menjadi anggur? Bagaimana jika air tetap air dan tidak pernah berubah menjadi anggur? Tidak terjadi mukjizatkah? Di manakah sesungguhnya letak mukjizatnya narasi ini? Saudara, mukjizat memang bersifat extraordinary atau bersifat supra alamiah dan luar biasa, tidak biasanya, sesuatu yang tidak biasanya. Namun tidak berarti yang ordinary atau sesuatu yang biasa-biasa saja dan alamiah lalu itu bukan mukjizat. Kata semeion inilah yang dipergunakan di dalam Yohanes 2 ayat 11, dikatakan sebagai tanda. Semeion itu berarti tanda. Namun semeion tidak selalu harus sesuatu yang bersifat luar biasa atau extraordinary. Tetapi apapun sifat dan bentuknya, semeion merupakan tanda. Sebagai tanda terjadinya sesuatu yang berarti. Itu berarti mukjizat sesungguhnya adalah cara Tuhan menunjukkan sesuatu kepada umatnya. Dan itu bisa berupa apa saja. Ajaib ataupun yang tampak biasa-biasa saja. Narasi di Kana memperlihatkan bagaimana mukjizat itu terjadi. Yaitu saat Maria membawa kesulitan yang dialami, yaitu pesta itu kehabisan anggur, kepada Yesus. Maria membawa kesulitan itu kepada Yesus. Maria secara sadar dan rela membiarkan Yesus menyatakan karyanya pada waktunya dan dengan caranya sendiri, tanpa intervensi dirinya. Dan sebagai hasilnya, dikatakan di sana mereka semua memperoleh nilai yang baru untuk dihidupi. Itulah mukjizat. Mukjizat terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya saat kita melibatkan Tuhan di dalam setiap perjuangan hidup kita mengatasi persoalan ataupun kesulitan-kesulitan kita. Sehingga melalui kesulitan hidup Anda dan saya, pergumulan kita memperoleh nilai yang baru untuk kita hidupi, yang membuat hidup Anda dan saya menjadi lebih bermakna lagi. Kesulitan hidup tidak selalu harus membuat hidup Anda dan saya kehilangan arah dan kehilangan makna. Ketika kesulitan hidup yang Anda dan saya alami membuat Anda dan saya memperoleh nilai baru untuk membuat hidup kita menjadi semakin bermakna dan memberi arti bagi sesama, saat itulah mukjizat terjadi dalam hidup kita. Selamat mengalami mukjizatnya. Tuhan memberkati.